waktu itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat tenggelam, kena banjir di zamannya Nabi Nuh. Kalau kita kemarin lihat bencana di Indonesia juga setebal itu, apalagi ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka dimintalah oleh Allah Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka beliau meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah, setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail, tempat berdirinya itu nanti jadi namanya Maqam Ibrahim. Masih ada sampai sekarang di pinggir Ka'bah. Tempat berdirinya. Dan Nabi Ismail di situ ngasih dia batu, dia pasang batunya. Lalu mereka kasih dia batu, dia pasang batunya. Ini ada parenting juga di sini. Tapi yang jelas setelah dia meninggal dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa di situ, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang barokah, banyak makanan, banyak buah-buahan dan segala macam. Dan Allah minta pada Nabi Ibrahim, kumandangkanlah orang-orang untuk datang ke sini melaksanakan haji. Mengunjungi tempat haji maknanya mengunjungi dengan satu tujuan, yaitu adalah ibadah. Maka kumandangkanlah tempatnya haji. Ibrahim bingung ketika dia sudah meninggalkan dasar-dasar Ka'bah ini, lalu kemudian dia bilang gimana manggil orang. Dan bukan hanya manggil orang, kata Allah tempatnya harus dijadikan masa batalinnas, tempat berkumpul seluruh manusia. Gimana caranya tempatnya sepi kayak gini, orang bekas banjir dan segala macam. Disitulah letak Allah bilang tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Keren guys. Betul. Jadi tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Di situ dikatakan Al-Quran, lantas kemudian Ibrahim menyeru manusia untuk haji. Nah maka dari situlah awal ceritanya kenapa haji itu muncul. Itu semua istilah saya dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ketika tahu kisah itu nyeritain lagi, ngelanjutin. Betul. Karena kalau emang pendahulu saya diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan gitu ya, mengajak orang, ya konsekuensi berarti saya juga. Nah, itu kesimpulan Mas, itu nggak banyak yang tahu, karena itu adalah lanjutan ayat tadi. Ketika Ibrahim disuruh untuk memanggil manusia dan disuruh untuk mengubah dunia dalam tanda kutip, dia tahu bahwasanya ini tidak akan pernah bisa selesai di zaman dia. Kan dia suruh manggil, Allah yang datengin kan. Maka dia berdoa lagi. Dia doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi dan seterusnya. Artinya adalah gini, dia tahu dia nggak akan pernah berhasil untuk melakukan tugas ini walaupun dia sudah mulai. Dan bukan masalah selesai atau tidaknya kan, tapi prosesnya itu yang paling penting. Maka dia doa, ya Allah, tolong turunkan di antara penduduk Ka'bah ini seorang manusia dari keturunan aku yang akan ngelanjutin tugasku. Wow. Dan itulah Nabi Muhammad.